Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 693. Bab 693, Murid Sekte Tang. Lan Xuanyu tersenyum pahit. Saya tidak pernah memikirkan masalah sejauh ini di masa depan dan begitu mulia. Saya hanya ingin bekerja keras dan berkultivasi. Tapi sepertinya jalan ini bahkan lebih sulit dari yang aku bayangkan. Itu benar, kata Ditian. Makanya kamu harus mempersiapkan diri dengan baik dalam proses menapaki jalan ini. Anda tidak boleh tidak sabar untuk sukses. Jika ada emosi negatif dalam garis keturunan Anda yang diperbesar, semua upaya Anda sebelumnya akan sia-sia. Tidak hanya tidak akan ada masa depan, tetapi Anda bahkan mungkin kehilangan hidup Anda. Anda adalah tuan sejati saya di hati saya, dan tidak peduli berapa harga yang harus saya bayar, saya pasti akan bekerja keras untuk membantu Anda menyelesaikan terobosan terakhir. Petik 2. Kalimat terakhir The Beast God tegas dan tegas. Dia bisa dikatakan sebagai salah satu binatang jiwa tertua dan selalu menduduki posisi dewa binatang. Dia tahu betul betapa menyakitkannya bagi binatang jiwa untuk tidak dapat menerobos dan menjadi dewa. Mereka telah mencoba berkali-kali dan binatang jiwa kuat yang tak terhitung jumlahnya mati dalam kesengsaraan petir. Ada juga binatang jiwa tak berdaya yang memilih untuk mengandalkan manusia yang kuat, seperti 6 jiwa roh dari roh es dulu Hu Yu Hao. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Lan Xuanyu bertanya pada Ditian. Ditian kemudian berkata, lanjutkan kultivasi Anda, marahi diri Anda, dan letakkan dasar. Semakin siap Anda, semakin tinggi peluang Anda untuk menerobos. Menyerap lebih banyak energi kehidupan untuk meningkatkan vitalitas Anda sendiri. Saya dapat merasakan bahwa ada eksistensi dalam garis keturunan Anda yang sangat cocok dengan energi kehidupan. Ini sangat bagus. Setiap kali Anda menerobos, Anda pasti akan membutuhkan energi kehidupan dalam jumlah besar. Jadi, temukan lebih banyak harta surga dan bumi untuk mengisi kembali diri Anda. Semua jenis harta surga dan bumi akan membantu Anda. Anda tidak perlu khawatir tidak dapat mencernanya, mereka akan menjadi bagian dari energi hidup Anda, bagian dari akumulasi Anda. Sama seperti Ganoderma abadi ungu 100.000 tahun yang saya makan sebelumnya. Lan Xuanyu bertanya. Ditian kemudian berkata, meskipun Ganoderma roh abadi ungu adalah ramuan abadi, itu adalah ramuan abadi tanpa jiwa. Efek obatnya terakumulasi dengan baik, tetapi tidak pada tingkat yang cukup tinggi, ada ramuan yang lebih baik. Sekte Tang mengendalikan tempat yang disebut sumur api es Yin Yang. Itu pernah menjadi salah satu dari sedikit tempat suci di planet induk di masa lalu, dan masih demikian sampai sekarang. Saya bisa merasakan bahwa itu masih ada. Hanya di sana Anda dapat menemukan harta surga dan bumi yang sebenarnya. Selama status Anda di Sekte Tang cukup tinggi, Anda harus diizinkan pergi ke sana. Anda dapat mencobanya di masa depan. Proyeksi spiritual tempat ini sangat menarik. Tempat ini terus-menerus merangsang laut spiritual Anda, mendorong pertumbuhan kekuatan spiritual Anda. Baiklah, aku akan melanjutkan tidurku. Tuanku, apakah kamu tidak akan mengajariku cara berkultivasi? Lan Xuanyu bertanya. Atau mengajariku beberapa kemampuan? Ditian menggelengkan kepalanya. Orang yang mengajarimu kultivasi sudah cukup baik, kamu tidak perlu aku mengajarimu lagi. Adapun untuk memberikan kemampuan, ini belum waktunya. Suatu hari, Anda akan mengerti mengapa saya harus tidur. Tolong percayalah, semua yang dilakukan Ditian adalah untuk kebaikanmu sendiri. Pada saat yang sama, itu juga untuk masa depan para Soul Beast. Pada titik ini, dia membungkuk dalam-dalam pada Lan Xuanyu. Dengan kilatan cahaya, dia sekali lagi bergabung ke laut spiritual Lan Xuanyu dan menghilang. Kesadaran Lan Xuanyu berangsur-angsur kembali saat dia merasakan perubahan fluktuasi spiritualnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan spiritualnya secara bertahap meningkat, memungkinkan persepsi spiritualnya menguat. Pemandangan di sekelilingnya mulai kabur, dan hanya 3 patung raksasa di depannya yang menjadi sangat jelas. Dia hampir bisa melihat ketiga patung itu menunjukkan senyum tipis saat mereka memandangnya. Itu adalah perasaan yang sangat aneh, dan sepertinya ada hubungan yang mengikat pikirannya. Planet Do Surga. Tang Le duduk di kursi malas di balkon. Kursi malasnya lembut dan nyaman, dan dia merasa seperti tenggelam di dalamnya. Dia melihat laut di kejauhan dan merasa sangat santai.
Di antara semua selebriti, dia mungkin yang paling malas. Selain sesekali menggelar konser, ia jarang menghadiri acara apapun. Paling-paling, dia akan menerima beberapa dukungan dan mengambil foto. Meski begitu, dukungannya adalah yang paling mahal di seluruh industri. Setiap kali dia tidak bekerja, dia suka menyendiri dan mencari tempat yang tenang untuk melamun. Ini adalah kenikmatan terbesar dalam hidupnya. Selain itu, dia tidak memiliki kebiasaan buruk atau suka. Semua pakaiannya dibeli oleh Lee Qingling dan dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Dan Lee Qingling hanya memperlakukannya seperti boneka, memikirkan bagaimana mencocokkan pakaiannya setiap hari untuk membuatnya terlihat lebih baik. Tidak hanya untuk para penggemar, tetapi yang lebih penting, untuk dirinya sendiri. Selain malas, Tang Le masih mendengarkannya. Pada saat ini, Lee Qingling sibuk lagi. Tang Le berbaring di sana dengan santai saat dia mengingat konser di Shrek. Dia masih ingat sakit kepala hari itu dengan sangat jelas dan sepertinya itu yang paling menyakitkan sejak dia bangun. Tapi kehangatan yang diberikan Lan Xuanyu padanya masih segar dalam ingatannya. Anak kecil itu sudah dewasa. Banyak orang mengatakan bahwa orang akan menjadi tua, tetapi waktu sepertinya tidak meninggalkan bekas di tubuhnya. Dia harus mengatur lebih banyak waktu untuk mengunjunginya. Tang Le hanya akan benar-benar merasakan kehangatan dan kebahagiaan ketika dia bersamanya. Tepat pada saat ini, tubuh Tang Le tiba-tiba bergetar sedikit. Dia menyipitkan matanya tanpa sadar dan sosok ilusi muncul di hadapannya, secara bertahap menjadi lebih padat. Dia melihat sepasang mata yang intim, dan kemudian dia melihat sosok yang samar-samar terlihat. Dan semua ini ada di hadapannya. Jika ada yang melihat adegan ini, mereka akan terkejut mengetahui bahwa ini adalah manifestasi spiritual. Itu hanya muncul ketika kekuatan spiritual seseorang telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Namun, manifestasi spiritual ini tidak muncul dari pikiran Tang Le tetapi sepertinya datang dari tempat yang jauh. Tang Le berdiri secara naluriah dan tatapannya berangsur-angsur menjadi lebih fokus. Kemalasannya menghilang dan suaranya dipenuhi dengan kejutan. Dalam gambar, sosok yang duduk di sana sepertinya sedang menatapnya. Xuanyu. Di alam semesta yang jauh, ada halo pelangi lembut yang membentuk bola cahaya raksasa. Di dalam bola cahaya, ada awan pelangi yang mengambang dan dengan mudah mengisolasi semua sinar berbahaya di alam semesta. Di sebuah istana raksasa, 6 orang duduk bersila. Di tengah mereka ada bayangan raksasa yang padat dan berubah. Orang yang duduk di kursi utama memiliki rambut biru panjang yang menutupi punggungnya dan matanya tertutup. Tubuhnya memancarkan lingkaran cahaya keemasan yang samar. Tiba-tiba, bulu matanya yang panjang bergetar dan dia perlahan membuka matanya. Sedikit kejutan muncul di matanya. Sebuah lingkaran cahaya emas keluar dari antara alisnya dan muncul di hadapannya. Halo berkedip dan sepasang mata ilusi muncul. Meskipun semuanya menjadi ilusi, emosi pria berambut biru itu menjadi gelisah. Afinitas garis darah, resonansi divine sense jarak jauh. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara yang jelas, "Saudara Zangbong, tolong bantu saya." Baiklah, suara lain yang jernih dan merdu terdengar. Pada saat berikutnya, seorang pria tampan yang tingginya hampir sama dengannya muncul di sampingnya. Dia tersenyum dan mengangguk padanya sebelum duduk. Cahaya padat tidak berubah sama sekali. Sosok pria berambut biru itu melintas dan menghilang dari tempatnya berada. 5 orang lainnya yang duduk-duduk tidak bergerak sama sekali seperti patung. Di istana lain, seorang wanita muda dengan kepang kalajengking sedang bersandar malas di tempat tidur. Di sampingnya duduk seorang wanita muda dengan mata cerah dan rambut panjang berwarna biru kemerah-merahan. Uhuk-uhuk, wanita dengan kepang kalajengking terbatuk dengan lembut. Gadis berambut pink dan biru itu langsung bertanya dengan prihatin, "Bu, batukmu tidak sembuh-sembuh." Solen 4 chapter 694. Bab 694, Ibu baik-baik saja. Wanita dengan kepang kalajengking itu tersenyum. "Tidak apa-apa, jangan khawatir. Ibu baik-baik saja." Gadis dengan rambut panjang biru kemerah-merahan itu tampaknya tidak tenang. "Bu, kenapa batuk terus? Bukankah kamu sudah sembuh dari penyakitmu? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Kami para dewa seharusnya tidak bisa sakit." Ayah berkata bahwa jika dewa menjadi sakit, itu akan sangat merepotkan. Sayang sekali bibi lu tidak ada lagi. Jika tidak, dia pasti akan menyembuhkanmu. Ayah berkata bahwa tidak ada dari kita yang cocok untuk mewarisi warisan bibi lu. Kalau tidak, dewa kehidupan baru pasti akan lahir untuk merawatmu. Petik 2.
Set, gadis dengan kepang kalajengking membuat gerakan diam dan berbisik, jangan katakan lagi. Jangan beritahu ayahmu, oke? Kalau tidak, ibu akan marah. Bagaimanapun, tidak ada solusi yang baik saat ini, jadi jangan biarkan dia khawatir lagi. Sudah sangat sulit baginya untuk memobilisasi alam dewa untuk menemukan rumah kita. Aku tidak bisa membiarkan dia mengkhawatirkanku lagi, oke? Gadis dengan rambut biru merah muda cemberut bibir merahnya dan bersandar pada gadis dengan kepang kalajengking. Dia memeluk lengannya dan matanya dipenuhi dengan kekhawatiran dan keintiman. Gadis dengan kepang kalajengking membelai rambut panjangnya dengan lembut tetapi matanya dipenuhi dengan kepuasan. Tepat pada saat ini, matanya bergerak sedikit dan ada orang lain di samping tempat tidur. Itu adalah pria berambut biru dari istana. Melihat betapa dekat ibu dan anak itu, mata pria berambut biru itu dipenuhi kehangatan. Ayah, gadis dengan rambut panjang berwarna biru kemerah-merahan itu juga memperhatikan kedatangan pria berambut biru itu. Dia segera melompat dan menerkam kepelukannya saat dia memanggil dengan penuh kasih sayang. Haha, bayi perempuan benar-benar menjadi gadis yang baik. Saya telah melihat Anda menemani ibu setiap kali saya kembali baru-baru ini. Pria berambut biru itu tertawa. Tentu saja. Aku selalu menjadi gadis yang baik sejak awal. Gadis muda itu tersenyum manis. Pria berambut biru itu tertawa. Aku mendengar dari Yuhao bahwa kamu akan menjadi seorang ibu. Wanita muda itu tersipu dan mendengus. Ini semua salahnya. Itu benar, itu semua salahnya. Pemuda berambut biru itu tertawa. Ayah akan membantumu memukulinya, oke. Dengan mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Ayah. Gadis dengan rambut biru merah muda dengan cepat meraih tangan ayahnya dan menegur, apakah kamu tidak cukup memukulinya di masa lalu? Jangan ganggu dia sepanjang waktu. Petik 2. Pria berambut biru itu tertawa. Wanita dewasa benar-benar tidak bisa disimpan dalam keluarga. Ayah mertua memukuli menantunya tidak cukup tidak peduli berapa kali saya memukulinya. Siapa yang memintanya untuk menipu bayi kesayanganku? Baiklah, berhenti menggoda Wutong. Bukankah kamu seharusnya bertugas sekarang? Kenapa kamu tiba-tiba kembali? Wanita dengan kepang kalajengking itu duduk. Pria berambut biru itu memandangnya dengan lembut dan berkata, saya di sini untuk memberitahu Anda semua kabar baik. Baru saja, Divine Sense-ku merasakan aura garis keturunan di kejauhan. Ini tidak hanya memungkinkan saya untuk menemukan koordinat, tetapi yang lebih penting, itu berarti putra kami yang berharga masih hidup. Petik 2. Betulkah? Mata gadis dengan kepang kalajengking berubah sangat cerah. Dia tiba-tiba melompat dari tempat tidur dan meraih tangan suaminya, tubuhnya yang halus gemetar karena kegembiraan. Pria berambut biru itu menariknya ke pelukannya. Tentu saja, itu benar. Kapan aku pernah berbohong padamu? Juga, perasaan resonansi garis keturunan jarak jauh itu agak istimewa. Sepertinya itu bukan milik putra kita, tapi bukan anak kita. Gadis kepang kalajengking itu segera menjadi gugup. Sepertinya terpisah satu generasi. Dengan kata lain, aura garis keturunan yang saya rasakan sepertinya adalah cucu kami. Ketika Lan Xuanyu dan timnya meninggalkan Sekte Tang, langit di luar sudah gelap. Mereka tanpa sadar telah tinggal di Hall of Heroes markas Sekte Tang selama beberapa jam. Setiap orang memiliki perasaan yang berbeda. Beberapa merasa bahwa kekuatan spiritual mereka telah meningkat, sementara yang lain merasa bahwa mereka telah mendapatkan pencerahan tentang keterampilan jiwa. Mereka semua berbeda, tetapi mereka tidak diragukan lagi membantu. Ini juga memungkinkan mereka bertujuh memiliki kesan yang lebih dalam tentang Sekte Tang. Meng Fei secara resmi memberi mereka hak untuk mengolah teknik Sekte Tang. Teknik Sekte Tang tersedia di Akademi Shrek dan mereka diizinkan untuk mengolahnya secara bebas ketika mereka kembali. Mereka tidak perlu menukar emblem mereka lagi. Teknik Sekte Tang yang dipelajari Lan Xuanyu sebagian besar adalah jalur membingungkan bayangan hantu dan mata setan ungu, tetapi dia juga sangat tertarik dengan teknik lainnya. Apakah itu tangan giok misterius, naga pengendali bangau, atau pemisahan 100 senjata tersembunyi, dia ingin mempelajari semuanya. Dengan keterampilan surga misterius sebagai dasarnya, mempelajari teknik-teknik ini tidak terlalu sulit. Deng Bo menjadi perantara antara tim mereka dan Sekte Tang. Lan Xuanyu sudah bertanya kepadanya tentang identitas bajak laut mereka. Deng Bo mengatakan kepada mereka bahwa ini adalah masalah yang sangat sederhana dan bahwa Sekte Tang akan menyewa kapal perang yang lebih besar bagi mereka untuk menyelesaikan misi. Sewa hanya akan membebankan mereka lambang kuning simbolis sebagai biaya sewa.
Ini hampir setara dengan memberi mereka akses gratis ke sana. Semuanya sudah siap. Lan Xuanyu kembali dan memberitahu timnya untuk berkumpul untuk rapat sebelum mengkonfirmasi misi. Misi tim Skyfighter, level 3, Planet Scouting. Waktu keberangkatan, 2 hari kemudian. Setelah mengkonfirmasi misi, semua orang sibuk dan mulai mempersiapkan perjalanan yang akan datang. Ada alasan lain mengapa Lan Xuanyu memilih misi ini. Secara relatif, durasi perjalanan lebih pendek. Dia pernah ke Sin Planet sebelumnya dan dengan lompatan super wormhole itu, dia bisa menghemat banyak waktu. Dia sudah memeriksa navigasi rute dan akan memakan waktu sekitar 6 hari bagi mereka untuk mencapai tujuan mereka. Itu jauh lebih pendek dari misi sebelumnya. Ini memungkinkan mereka memiliki lebih banyak waktu untuk bergerak di planet itu. Menimbang bahwa itu adalah planet untuk bajak laut untuk berdagang, Lan Xuanyu pergi ke pelelangan dengan mitranya dan membeli beberapa barang, bersiap untuk berdagang dengan planet itu. Dengan cara ini, mereka akan terlihat lebih seperti bajak laut. Pada saat yang sama, dia ingin melihat apakah ada sesuatu yang cocok untuk mereka di tempat ini. Setelah itu, tugas terpenting mereka adalah menempa armor pertempuran 2 kata mereka. Pembuatan armor pertempuran 2 kata tidak diragukan lagi membutuhkan sejumlah besar sumber daya. Secara alami perlu untuk memanfaatkan periode misi wajib untuk mengumpulkan beberapa sumber daya. Sama seperti biji naga proto yang mereka bawa kembali dari misi pertama mereka, Lan Xuanyu menyimpan sebagian dan menjual sisanya ke Akademi Shrek. Akademi tidak terlalu tertarik dengan Proto Dragon Ore, tetapi mereka mengatakan kepadanya bahwa Sekte Tang sangat tertarik untuk meneliti Proto Dragon Ore, jadi itu setara dengan menjualnya ke Sekte Tang. Itu juga membawa mereka cukup banyak manfaat. Porsi keuntungan ini, bersama dengan pendapatan dari pertukaran poin sebelumnya, berarti bahwa pendapatan rata-rata setiap anggota 33 Skywings melebihi 2 emblem ungu. Ini adalah seluruh kelas. Semua orang menyeringai dari telinga ke telinga. Mereka membutuhkan sekitar 10 emblem ungu untuk ditukar dengan Meisha Skywing. Tentu saja, mereka masih harus membayar kembali logam langka yang telah ditempa oleh One World Battle Armor Lan Xuanyu untuk mereka di masa depan. Tapi menurut kecepatan mereka menyelesaikan misi dan kecepatan mereka mendapatkan uang, sepertinya tidak terlalu sulit. Oleh karena itu, meskipun misi kedua mereka akan segera dimulai, tidak ada yang mengeluh. Mendapatkan sumber daya, menjadi lebih kuat, dan mendapatkan pengalaman dalam pertempuran. Tidak diragukan lagi bahwa menjalankan misi bermanfaat bagi mereka semua. Terutama ketika mereka melihat Lan Xuanyu mengemudikan Meisha Skywing-nya dan menunjukkan sikap heroiknya, itu membuat semua orang memiliki harapan yang lebih besar untuk Meisha Skywing. Mengesampingkan yang lainnya, mengubah sangat keren. Semua persiapan dihentikan dan segala macam hal disimpan di ruang penyimpanan. Keberangkatan. Sebuah kapal perang biru tua diam-diam berlabuh di hanggar eksklusif Shrek Space Center. Lapisan kapal perang telah berubah dalam beberapa hari terakhir. Ada 33 sayap putih di atasnya, mewakili 33 sayap langit. Setelah Lan Xuanyu berkomunikasi dengan Deng Bo, dia memutuskan untuk benar-benar mendaftar sebagai kru bajak laut di Sin Planet. Dengan cara ini, semuanya akan terlihat lebih nyata. Di masa depan, ketika mereka akan menjalankan misi, mereka mungkin membutuhkan identitas bajak laut. Sekarang setelah siap, bukankah itu akan menyelamatkan mereka dari masalah di masa depan? Mereka hanya harus berhati-hati dan tidak mengekspos identitas mereka seperti terakhir kali. Soul Land 4 Chapter 695 Bab 695, 33 Kapal Perang Sayap Langit. Nama kru bajak laut hanyalah 33 Skywings. Itu adalah nama yang sama dengan tim Skyfighter mereka, jadi mereka sengaja mengganti cat kapal perang ini. Kapal perang biru tua dengan 33 sayap putih sebagai simbolnya sangat menarik perhatian. Deng Bo sudah menunggu mereka di kapal perang. Ketika dia melihat kelompok Lan Xuanyu, dia berjalan mendekat dan menunjuk ke kapal perang di belakangnya. Bagaimana itu? Tidak buruk, kan? Kapal perang di depannya berukuran panjang sekitar 90 meter, lebar 30 meter, dan tinggi 28 meter. Itu ramping dan memiliki sayap yang diperpanjang di kedua sisi. Itu tampak seperti kapal perang jiwa raksasa, tetapi sedikit membengkak. Namun, itu secara alami demi membawa lebih banyak senjata dan personel. Kapal perang serang kelas Meteor. Ini satu tingkat lebih tinggi dari kapal perang sebelumnya. Awak bajak laut yang memiliki kapal perang serangan kelas Meteor setidaknya sedikit terkenal. Kapal perang ini dapat membawa 300 orang ke medan pertempuran pada saat yang bersamaan. Tentu saja, kalian tidak membutuhkan banyak orang.
mudah dikendalikan dan tidak jauh berbeda dengan kapal perang Anda saat ini. Sistem persenjataannya dilengkapi dengan meriam Super 720 mm, 8 meriam 160 mm, dan berbagai peralatan berteknologi tinggi seperti misil interferensi, misil penangkap, dan misil. Radarnya sangat canggih dan dapat mendeteksi kapal perang tak terlihat dalam jarak tertentu. Ini juga memiliki fungsi tembus pandang. Setelah melalui persetujuan khusus Oulado Uluo, kami telah melengkapi kalian semua dengan 4 amunisi jiwa antimateri pembunuh dewa. Mereka lebih dari 10 kali lebih kuat dari yang Anda gunakan sebelumnya, tapi saya harap kalian akan mencoba untuk tidak menggunakannya. Hal ini dapat menyebabkan kehancuran besar di planet-planet. Sebuah kapal perang di bawah peringkat Dewa Perang tidak akan bisa memblokir dengan perisai pelindung mereka. Tetapi harga untuk satu rudal sangat tinggi. Kalian harus membelinya jika ingin lebih di masa depan. Saya dapat memberitahu Anda harganya sekarang, 10 lambang ungu untuk satu. Dan ini setelah memperhitungkan diskon khusus untuk kalian. Kami juga telah mengurus bahan bakar untuk Anda kali ini. Anda hanya perlu memasukkan beberapa logam langka ke dalam tungku untuk mengaktifkan motor. Sama untuk menyediakan energi ke sistem senjata. Tetapi harga untuk satu rudal sangat tinggi. Kalian harus membelinya jika ingin lebih di masa depan. Saya dapat memberitahu Anda harganya sekarang, 10 lambang ungu untuk satu. Dan ini setelah memperhitungkan diskon khusus untuk kalian. Kami juga telah mengurus bahan bakar untuk Anda kali ini. Anda hanya perlu memasukkan beberapa logam langka ke dalam tungku untuk mengaktifkan motor. Sama untuk menyediakan energi ke sistem senjata. Tetapi harga untuk satu rudal sangat tinggi. Kalian harus membelinya jika ingin lebih di masa depan. Saya dapat memberitahu Anda harganya sekarang, 10 lambang ungu untuk satu. Dan ini setelah memperhitungkan diskon khusus untuk kalian. Kami juga telah mengurus bahan bakar untuk Anda kali ini. Anda hanya perlu memasukkan beberapa logam langka ke dalam tungku untuk mengaktifkan motor. Sama untuk menyediakan energi ke sistem senjata. Lan Xuanyu, apakah tidak akan ada dukungan untuk energi kita di masa depan? Deng Bo berkata, sekte telah memberimu banyak dukungan. Tidak termasuk kapal perang itu sendiri, hanya peralatan dan pengaturan di kapal perang saja yang bernilai lebih dari 100 emblem ungu. Misi Skyfighter Anda tergantung pada kalian. Kecuali kalian berkontribusi pada sekte, itu hanya digunakan satu kali untuk tim Anda. Kapal perang itu bisa disewakan kepada kalian sampai kalian lulus dari pengadilan luar. Lan Xuanyu menghela nafas dan berkata, sekte telah memberi kami banyak dukungan. Tidak ada yang namanya makan siang gratis. Tapi Kapten, saya punya pertanyaan. Dengar, bisakah kamu langsung memberi kami sumber daya senilai 100 emblem ungu? Kami tidak akan melakukan misi tim lagi dan akan melakukan misi biasa, oke? Deng Bo menatapnya kaget. Anda? Aku hanya bercanda, hanya bercanda. Lan Xuanyu dengan cepat tersenyum meminta maaf. Deng Bo berkata dengan kesal, dasar anak nakal, aku bilang, hati-hati. Kapal perang ini dilengkapi dengan teknologi terbaru dari Sekte Tang. Jika Anda benar-benar menghadapi bahaya, kami lebih baik menghancurkannya daripada membiarkannya jatuh ke tangan bajak laut. Memahami. Aku mengerti. Lan Xuanyu mengangguk. Kenapa kamu tidak ikut dengan kami untuk bermain? Bibir Deng Bo berkedut. Ikuti kalian. Dan membiarkan Anda menculik dan menipu kapal perang lain. Bermimpilah. Ayo pergi, naik kapal perang. Saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana menggunakannya dan kalian bisa terbang sendiri. Metode uji coba pada dasarnya sama dengan kapal perang Anda, tetapi memiliki lebih banyak fungsi. Petik 2. Dia tidak mau pindah dengan Lan Xuanyu dan yang lainnya, terutama karena dia takut marah sampai mati. Sehubungan dengan ini, Lan Xuanyu tidak berdaya. Kepercayaan tidak dibangun di awal, dan tidak akan mudah untuk membangunnya lagi. Setelah menaiki kapal perang, itu memang jauh lebih luas daripada milik mereka sendiri. Lagi pula, mereka tidak berada di level yang sama. Konfigurasi internal kapal perang itu sangat kaya. Sistem yang berbeda membutuhkan personel yang berbeda untuk beroperasi. Itu sangat cocok untuk kelas eksperimen perang bintang. Mereka telah lama belajar mengemudikan kapal perang, jadi mereka secara alami akrab dengannya. Lan Xuanyu dengan cepat membuat alokasi dan menugaskan siswa ke posisi yang berbeda. Keuntungan terbesar dari kapal perang Sekte Tang adalah uji cobanya. Kapal perang yang mampu menampung 300 orang ini hanya membutuhkan sedikitnya 20 orang untuk dapat diterbangkan dengan lancar. Ada area istirahat khusus di kabin belakang, serta area rekreasi. Ada juga ruang meditasi khusus.
Menurut permintaan Lan Xuanyu, bahkan ada ruang penempaan khusus. Inilah yang secara khusus diminta Lan Xuanyu ketika dia meminta kapal perang. Perjalanan bolak-balik selama setiap misi sangat panjang dan tidak banyak yang bisa dia lakukan selain bermeditasi. Dia bisa menggunakan waktu ini untuk menempa, berlatih menempa paduan dan menempa logam untuk mempersiapkan armor pertempuran, dua kata semua orang di masa depan. Sekte Tang benar-benar kuat. Mereka menyelesaikan modifikasi dalam waktu 2 hari. Mereka tidak hanya memiliki ruang penempaan, tetapi mereka juga memiliki ruang khusus untuk meditasi, ruang pertempuran yang lengkap, ruang desain yang tenang, dan ruang manufaktur. Tidak masalah untuk membuat battle armor langsung di kapal perang. Mereka sangat bijaksana. 100 emblem ungu hanyalah nilai dari berbagai senjata dan energi di kapal perang, bukan kapal perang itu sendiri. Lan Xuanyu merasa bahwa nilai kapal perang itu sendiri tidak berlebihan. Setelah memeriksa kekuatan sistem senjata, para siswa dari 33 Skywings benar-benar jatuh cinta dengan kapal perang ini. Itu jauh lebih baik daripada yang biasanya mereka gunakan saat belajar mengemudikan kapal perang. Dalam 2 tahun ke depan, kapal perang ini akan menjadi milik mereka. Mereka bisa mengemudikannya sendiri dan melakukan perjalanan di luar angkasa untuk menyelesaikan misi Skyfighter mereka. Ini adalah sesuatu yang sekolah lain tidak akan pernah bayangkan. Jika seorang siswa normal dari Fakultas Komando Luar Angkasa ingin mengemudikan kapal perang sungguhan, mereka harus menunggu sampai mereka lulus dan mulai dari kapal perang tingkat terendah untuk membiasakan diri dengannya. Adapun tim Lan Xuanyu, itu setara dengan mereka yang memiliki kapal perang yang bisa mereka perintahkan. Meskipun disewa, siapa lagi yang berani menyewakannya kepada mereka selain Sekte Tang? Ini bukan hanya kekayaan Sekte Tang, tetapi juga kepercayaan mereka pada mereka. Jika mereka kehilangan kapal perang mereka, itu akan menjadi kerugian besar bagi pasukan biasa atau militer. Tapi Sekte Tang kaya dan mengesankan, jadi mereka benar-benar tidak peduli. Setelah memperkenalkan berbagai fungsi, Deng Bo dengan cepat menyadari bahwa tidak ada yang memperhatikannya. Melihat para pemuda yang bersemangat ini, dia tidak bisa menahan perasaan iri. Baru pada usia 25 tahun ia mampu memimpin kapal perang. Meski begitu, dia masih seorang komandan kapal perang yang sangat muda dari Sekte Tang. Tapi saat itu, dia hanya memimpin kapal perang pengintai kelas meteorit. Persetujuan khusus Olado Uluo kali ini memberi anak-anak ini kapal perang kelas meteorit. Ada perbedaan satu peringkat dan itu adalah perbedaan dunia. Di militer, kapten kapal perang serangan kelas meteorit setidaknya adalah seorang kolonel. Sekte Tang sangat menghargai anak-anak ini. Inilah yang mereka maksud dengan seseorang bisa mati karena marah membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Namun, menurut perkiraan Deng Bo, ada kemungkinan besar bahwa lebih dari 10 dari 33 anak ini bisa masuk ke pengadilan dalam Akademi Shrek. Jika mereka benar-benar berhasil, investasi Sekte Tang pasti akan sepadan. Kapten, Lan Xuanyu tiba-tiba muncul di sampingnya dan memeluk bahu Deng Bo sambil tersenyum. Apa? Ditatap oleh Lan Xuanyu seperti itu, Deng Bo merasa sedikit bersalah. Sepertinya ini adalah reply dari adegan sebelum mereka menculiknya. Lan Xuanyu berkata, Kapten, seperti ini. Jika kita dapat membawa kembali beberapa sumber daya dari misi ini, dapatkah kita langsung menukarnya dengan sumber daya yang dibutuhkan untuk kapal perang di Sekte Tang kita? Shrek seharusnya tidak memiliki ini. Petik 2. Deng Bo berkata, ini seharusnya mungkin, dan ini sangat disambut oleh Sekte. Sekte juga membutuhkan segala macam sumber daya dan pasti tidak akan membiarkan kalian kalah dalam hal pertukaran. Dapat dianggap bahwa kalian telah berkontribusi pada Sekte. Anda sangat disambut. Solen 4 Chapter 696. Bab 696 Merampok-perampok. Baiklah, itu diselesaikan kalau begitu. Lan Xuanyu mengangguk puas. Deng Bo tiba-tiba merasa agak aneh. Kata-kata Lan Xuanyu tampaknya berbeda dari apa yang dia bayangkan. Deng Bo tahu tentang misi mereka kali ini juga. Itu terutama untuk mendeteksi dan mengambil beberapa sampel. Federasi ingin melihat apakah ada gunanya mengembangkan planet kecil itu sehingga Federasi dapat memutuskan apakah akan mengirim pasukan untuk mendudukinya. Bagaimana dengan hasil panennya? Apakah mereka akan menggali langsung di planet ini? Tidak mudah menemukan tambang logam langka. Deng Bo tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Lan Xuanyu bahkan setelah dia diusir dari kapal perang. Setelah mengusir Deng Bo, pintu kabin ditutup. Lan Xuanyu bertepuk tangan dan menarik perhatian semua orang. Melihat kegembiraan di mata teman-teman sekelasnya, Lan Xuanyu tersenyum. Mulai sekarang, kapal perang ini milik kita.
Pada saat yang sama, mulai sekarang, kami bukan lagi siswa Akademi Shrek. Kami adalah bajak laut, 33 bajak laut sayap langit. Saya Komandan Ren, apakah ada yang keberatan? Saat dia mengatakan itu, ada ledakan tawa. Bajak laut, itu benar. Mereka sudah terdaftar dan benar-benar bajak laut. Lan Xuanyu berkata, jangan tertawa. Karena kita bajak laut, kita harus melakukan beberapa hal yang harus dilakukan bajak laut di masa depan. Jika tidak, bukankah identitas kita akan mudah terbongkar? Jika identitas kami terungkap, itu akan sangat tidak menguntungkan bagi operasi kami di masa depan. Apa yang harus dilakukan bajak laut? Kita tidak bisa merampok kapal dagang, kan? Ding Zuohan bertanya dengan bingung. Lan Xuanyu berkata, tentu saja tidak. Bagaimana kita bisa melanggar hukum federasi? Kami adalah siswa berprestasi dari Akademi Shrek, tetapi kalian mendengar apa yang dikatakan Kapten Deng barusan. Di masa depan, kita harus mengandalkan diri kita sendiri untuk persediaan kapal perang kita. Sejujurnya, saya sama-sama bersemangat untuk dapat menggunakan kapal perang sebesar itu, tetapi saya baru saja melakukan beberapa perhitungan di kepala saya. Kami memiliki persediaan dan peralatan yang cukup untuk misi ini, tetapi bagaimana dengan waktu berikutnya? Apa yang harus kita lakukan lain kali? Sangat mungkin keuntungan yang kita peroleh dari misi tersebut bahkan tidak sebanyak yang digunakan kapal perang kita. Kami memiliki kapal perang, tetapi kami benar-benar tidak mampu membelinya sekarang. Setelah mendengar ini, senyum di wajah semua orang menghilang. Semua orang tahu cara menghitung. Terakhir kali mereka berada di Proto Dragon Planet, setelah mereka kembali, total pendapatan mereka masing-masing sekitar 2 emblem ungu. Seluruh kelas menambahkan hingga hampir 70 emblem ungu. Ini tidak diragukan lagi merupakan kekayaan yang cukup besar, tetapi dibandingkan dengan kapal perang di depan mereka, itu bukan apa-apa. Deng Bo berkata bahwa Sekte Tang telah memberi mereka lebih dari 100 lambang ungu. Pasokan masa depan mereka pasti akan serupa. Panen mereka di Proto Dragon Planet jauh melebihi panen biasanya. Lagi pula, mereka telah memburu dan membunuh Proto Dragon peringkat 8, dan ada begitu banyak Proto Dragon tambahan yang berhasil mereka bunuh selama Proto Dragon TD. Tetapi tidak mungkin setiap misi menjadi begitu bermanfaat. Bagaimana jika mereka hanya mendapatkan 10 hingga 20 emblem ungu dalam satu misi? Apakah kapal perang ini masih bisa beroperasi? Mereka mungkin bahkan tidak akan memiliki cukup logam langka untuk menyalakannya. Seperti yang dikatakan Lan Xuanyu, mereka tahu cara menggunakan kapal perang tetapi mereka tidak mampu membelinya. Bing Tianliang menggaruk kepalanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lan Xuanyu menyipitkan matanya dan berkata, rebut. Keuntungan terbesar memiliki kapal perang adalah kita bisa bertarung di luar angkasa. Jelas tidak mungkin merampok kapal dagang, tapi bagaimana jika kita merampok bajak laut? Kami tidak memiliki beban psikologis saat merampok bajak laut, bukan? Kami memiliki kapal perang serangan kelas meteor. Kebanyakan bajak laut tidak memiliki kapal perang setingkat ini, belum lagi kapal perang kami adalah produk berteknologi tinggi dari Sekte Tang. Kelompok bajak laut yang lebih lemah itu sama sekali bukan lawan kita. Jadi, saat menyelesaikan misi, setidaknya kita harus memastikan bahwa kita dapat memperoleh sumber daya untuk mendukung penggunaan kapal perang kita secara berkelanjutan. Jika tidak, hanya mengandalkan hadiah misi saja, akan sulit bagi kalian untuk mengumpulkan sumber daya yang cukup untuk armor pertempuran 2 kata Anda. Petik 2. Mata Qian Lei berbinar. Apakah ini yang disebut perampok-perampok legendaris? Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, itu benar, itulah yang saya maksud. Mari kita lakukan ini, kita adalah tim dan kelas yang bebas dan adil. Semuanya, angkat tangan dan mari kita ambil keputusan. Minoritas akan tunduk pada mayoritas. Bagi yang setuju, silakan angkat tangan. Saat dia berbicara, dia adalah orang pertama yang mengangkat tangannya. Tanpa ragu, 32 pasang tangan lainnya terangkat. Apa yang disebut anak sapi yang baru lahir tidak takut harimau. Ini dia. Sebagai sekelompok pemuda berdarah panas, mereka tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan gagal saat merampok perampok. Ini juga berkat kohesi kelas dan kepercayaan mereka pada Lan Xuanyu. Juga, yang paling penting, sebagai siswa kelas eksperimen perang bintang, apa yang bisa lebih mengasyikkan daripada memiliki kapal perang dan mengemudikannya untuk bertempur di luar angkasa? Meskipun belum dimulai, mereka sudah jatuh cinta dengan kapal perang ini. Jika mereka diberitahu bahwa mereka tidak bisa lagi menggunakan kapal perang setelah energinya habis, tidak ada dari mereka yang mau. Bagi mereka, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan,
mampu mengemudikan kapal perang pada usia ini dan mengumpulkan pengalaman dalam mengemudikannya adalah aset yang sangat berharga. Oleh karena itu, semua orang tahu bahwa pilihan Lan Xuanyu adalah yang paling benar terlepas dari apakah itu pemuda berdarah panas atau yang rasional. Mereka tidak memiliki beban psikologis dalam merampok bajak laut. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang baik di bajak laut luar angkasa? Mereka hanyalah sekelompok pembunuh. Ayo pergi, kalau begitu. Lan Xuanyu melambaikan tangannya. Kapal perang bajak laut 33 Skywings perlahan menyala, dan saat energi dimuntahkan, kapal perang raksasa itu membubung ke langit dan langsung menuju lautan bintang. Deng Bo berdiri di kejauhan dan menyaksikan kapal perang dengan lambang 33 sayap perlahan naik ke langit. Untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba merasa bahwa iblis telah muncul di hatinya. Sekelompok anak-anak sembrono ini tidak akan benar-benar melakukan apa-apa, kan? Saya tidak tahu apa yang sekte pikirkan, tetapi mereka benar-benar memberi mereka kapal perang dan melengkapi mereka dengan begitu banyak senjata. Saya harap mereka hanya menjalankan misi dan tidak akan melakukan sesuatu yang keluar jalur. Mengapa Deng Bo menekankan bahwa Lan Xuanyu dan timnya harus membeli sendiri sumber daya untuk kapal perang di masa depan? Dia tidak ingin mereka menggunakan peralatan di kapal perang untuk bertarung di luar angkasa. Tanpa konsumsi energi dari pertempuran, energi yang tersimpan di kapal perang sudah cukup bagi Lan Xuanyu dan timnya untuk menjalankan 2 atau 3 misi. Mereka hanya membeli beberapa logam langka yang murah untuk mendukung kekuatan mereka dan menggunakannya sebagai alat transportasi. Mereka harus memiliki energi yang cukup untuk menjalankan misi. Senjata yang mereka gunakan terutama untuk memastikan keselamatan mereka. Dia tidak tahu bahwa di bawah provokasinya, para pemuda ini memiliki interpretasi yang berbeda. Kapal bajak laut dari 33 sayap langit keluar dari atmosfer bumi seperti kuda liar dan melaju dengan kecepatan penuh menuju tujuannya. Dibandingkan dengan misi sebelumnya, tim Lan Xuanyu seperti burung yang menukar senjata dengan meriam. Kapal perang itu milik mereka dan mereka bisa terbang secepat yang mereka mau. Mereka memiliki cadangan energi yang cukup dan di bawah komandonya, kapal perang mulai berlayar dengan kecepatan tinggi. Dalam hal uji coba plane tempur luar angkasa, Ding Zuhan adalah yang memiliki hasil terbaik di kelasnya. Anak ini memiliki fanatisme terhadap luar angkasa. Meskipun dia muntah di semua tempat selama sesi uji coba pertamanya, dia tidak terintimidasi dan malah menikmati sensasinya. Oleh karena itu, selain Lan Xuanyu, Ding Zuhan menduduki peringkat tertinggi dalam hal mengemudikan plane luar angkasa. Dia bahkan telah melampaui rekan satu tim Lan Xuanyu, yang menunjukkan bakatnya dalam mengemudikan. Oleh karena itu, keinginannya untuk Misha Skywing jauh lebih kuat daripada yang lain. Lan Xuanyu berdiri dari kursi kontrol utama dan memanggil Ding Zuhan untuk membiarkan dia bertanggung jawab atas kontrol utama. Karena itu adalah fase jelajah, dia secara alami tidak perlu terlalu memperhatikannya. Dia harus mulai menempa sendiri. Sudah berhari-hari sejak dia menempa dengan benar. Dengan waktu di plane ruang angkasa ini, dia bisa melanjutkan fuse forging-nya. Dengan Proto Dragon Ore, dia berharap untuk mencoba manfaatnya melalui penempaan, serta rasio Proto Dragon Ore yang paling cocok untuk ditambahkan selama proses fuse forging. Article 7 of 7.